Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Febrianto. Untuk NIM saya 0450927732. Saya dari UPPJJ UT Purwokerto. Kali ini saya akan membuat sebuah video praktikum tugas 3 untuk mata kuliah basis data. Kali ini saya akan membuat tugas yaitu melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Oke, pertama kita akan melakukan praktikum transaksi. Untuk transaksinya kita akan buat sebuah simulasi commit, simulasi rollback, simulasi in, dan simulasi trigger. Oke, untuk kemarin kita sudah membuat sebuah database rumah sakit. Untuk tabelnya administrator, daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Oke, untuk membuat sebuah komit, kita buat transaksi dulu, klik rutin. Oke, kita tambahkan create new routine. Di sini kita pilih tulis yang transaksi 1. Ini hapus. Untuk hasilnya kita ketikkan bikin bawahnya n, bikin transaction di koma insert untuk pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Oke, untuk value nya kita isi 6, Rizky. Untuk alamatnya Jalan Melati nomor 9, jenis kelaminnya L atau laki-laki. Kita tutup. Sini select all from pasien, kita sudah selesai membuat transaksi 1 dan kirim. Ini di sini ini kurang di koma, kirim. Udah, kita buat lagi transaksi C2. Transaksi 2 coba sebentar, ini kita kopikan saja skripnya, ambil sama transaksi 2, jenisnya prosedur. Ini kita pastikan di sini, datanya sama, cuma bedanya di sini kita kasih commit. Ini datanya sama, start transaction, insert ke tabel pasien. Ini untuk kolom-kolomnya dan ini datanya. Oke, kita kirim. Ini kita sudah buat 2 transaksi. Ini kita akan membuat simulasi commit. Kita coba cek yang atas, kita eksekusi. Di sini kita menambahkan Rizky dengan ID 6, alamatnya Jalan Melati, jenis kelamin laki-laki. Kita cek apakah sudah masuk. Di sini untuk data Rizky belum masuk. Kita coba praktekkan yang transaksi 2. Hasilnya sama,
full transaksi 2. Di sini ada Rizky, kita coba reload yang ini. Nah, ini ada data ID pasien 6 atas nama Rizky. Nah, kenapa ini jadi datanya masuk? Karena di sini kita tambahkan commit. Nah, commit itu adalah agar data benar-benar data ini perintah untuk menyimpan data bersimpan secara permanen di database. Jadi ketika nggak ada commit, kita cuma buat sebuah transaksi aja, buat rutin ya, buat transaksi kayak gini. Jadi ini ibaratnya ini penyimpanan sementara cuma buat data. Apakah ini jadi? Lah ketika kita tambahkan untuk commit, nah otomatis ketika select form pasien data di input dan itu dikemas seperti di save, yaitu dapat tersimpan permanen di database. Untuk transaksi 1 dan 2 bisa. Akhirnya kita melakukan simulasi rollback. Rollback itu percobaan untuk menggunakan perintah rollback untuk membuat perubahan data, membatalkan perubahan data. Caranya bagaimana? Ini kita buat transaksi 3. Di sini hapus untuk bikin ini, kita end serta transaction update pasien, set nama pasien Farhan. Where ID pasien 3. Rollback commit select from pasien. Oke, kita simpan. Nah, dan sini sudah membuat transaksi 3. Pada transaksi 3 itu dilakukan perubahan nama ID pasien 3 akan dirubah menjadi Farhan. Namun sebelum transaksi disimpan atau di commit, di sini ada perintah rollback. Nah, akibatnya karena di rollback berarti data yang akan dirubah ini kembalikan atau di cancel, kembalikan ke kondisi awal. Jadi dikembalikan lalu disimpan, akhirnya dirubah disimpan di tabel pasien. Oke, kita coba dulu kirim. Kita eksekusi. Di sini ada ID 3 dari awal Nabila, karena tadi di sini kita isikan rollback, jadi di sini tidak ada perubahan. Akhirnya kita buat transaksi 4. Ini masih untuk rollbacknya. Kita buat transaksi 4. Di sini kita hapus, bikin start transaction, insert info pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Oke, value nya ID nya kita
isikan 7 Aldo Jalan Kenangan nomor 7. Jenis kelaminnya laki-laki. Untuk sini kita tambahkan rollback, update pasien, set pasien, update pasien, set nama pasien, Bayu. Where ID pasien 3. Tutup. Ini kita komen select from pasien di koma kita N. Oke, simpan. Ini kita akan membuat sudah membuat transaksi 4. Transaksi 4 adalah untuk penjelasannya. Proses pertama itu menambahkan data pasien baru dengan ID pasien 7. Selanjutnya dilakukan proses rollback sehingga proses insert yang ini akan dibatalkan, dan kemudian dilakukan proses update pasien dengan ID 3, di update yang tadinya Nabila jadi Bayu, dan diakhiri dengan komen atau disimpan dalam tabel pasien. Oke, kita coba eksekusi. Kita lihat dulu di sini ada Susilo Bagus Nabila Rizky. Kita lakukan eksekusi. Nah, di sini jadi berubah Bayu. Cuma untuk ID nomor 7 itu tidak masuk karena ditambahkan perintah rollback. Oke, kita lanjut ke transaksi 5, yaitu kita buat simulasi checkpoint. Kita hapus dulu. Perintahnya bikin start transaction, insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, value-nya isikan 7, Dimas, alamatnya Jalan Mawar nomor 6, jenis kelamin laki-laki. Nah, di sini kita tambahkan save point 1. Nah, ini kita lihat saja insert. Nah, masih sama ya, beda isi datanya. Putri Melati perempuan. Di sini kita tambahkan objek to save point 1. Nah, kita tambahkan lagi di sini ID-nya 9.
Bagas Mawar Melati Cemara. Datanya cepat kita saja. Nah, selanjutnya di sini ditambah komik selek pasien. Oke, saya jelaskan dulu. Untuk transaksi 5 ini kita menginsert ID pasien dengan ID 7. Selanjutnya dibuat save point bernama point 1. Selanjutnya kita lakukan insert lagi dengan ID 8 atas nama pasiennya Putri. Nah, di sini kita dibatalkan dan menggunakan perintah rollback to save point 1. Jadi data ini nggak jadi di input. Nah, setelah di rollback dilakukan kembali insert data dengan ID-nya 9 dengan nama Bagas dan diakhiri dengan commit, disimpan. Oke, kita coba kirim. Nah, ini datanya masih Susilo Bagus Bayu Rizky 1236 untuk ID-nya. Kita eksekusi yang transaksi 5. Nah, jadi datanya 1 2 3 6 7 9. Jadi yang 8 nggak masuk karena di rollback ke save point 1 atau yang ke ID pasien 7. Coba cek di sini apakah masuk. Oke, masuk karena di sini tadi kita tambahkan commit. Jadi data yang sudah diproses disimpan permanen di database. Oke, selanjutnya kita praktikum untuk yang simulasi trigger. Simulasi trigger adalah sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan pada sebuah basis data secara otomatis. Trigger yaitu bisa eventnya untuk insert, update ataupun delete. Untuk praktek triggernya kita buat dulu untuk tabel, yaitu kita buat tabel obat dan tabel transaksi obat. Kita buatnya pakai ini saja, namanya obat. Kolomnya ada 5. Sini ID obat, integer, ininya 6. Ini buat primary. Nah, ini auto increment, kode obat, pakainya faza, ininya 5, nama obat menggunakan varchar juga, panjangnya 30, harga integer panjangnya 10, stop integer juga, di sini 5. Oke, simpan. Tambahkan lagi. Mana tadi? Ya, di sini. Kita buat transaksi obat. 1 2 3 4 5. Juga 5. ID transaksi integer primary key auto increment. Ini pasien, ini 3 juga 3.
di pasien, ID obat ini integer juga, 3 jumlah kejar 10, total harganya ini integer juga, ini 10. Oke, kita sudah membuat 2 tabel. Kita coba isikan yang obat, tambah A1 10, A2 kirim, tambahkan 1 lagi, A3 betadine. Oke, untuk datanya sudah, kita buat relasinya dulu. Ini sudah. Ini kita buat indeks, ini juga indeks. Sana kita tambahkan yang belum tambah. ID obat. Simpan ID pasien. Oke, ini kita simpan dulu. Selanjutnya buat triggernya delimiter, trigger after insert on transaksi obat for each row. Begin update obat stok sama dengan stok kurangi new jumlah where ID obat new ID obat and sebentar, kita jual 1. Sudah ada, ini lupa saja.
sudah. Trigger TG jual 1 dibuat untuk event after insert pada tabel transaksi obat. Jadi setiap transaksi obat baru dimasukkan ke tabel transaksi obat, maka trigger atau otomatis jalan. Kita coba simulasikan transaksi obatnya. Transaksi obat ini masih kosong, kita masukkan sel Bagas beli obat dan kode A002, jumlahnya 5, sel harganya 6.000. Kita coba kirim, masuk. Di sini sudah masuk. After insert, obatnya ini tadinya 20 jadi 15, karena di sini kita ambil 15. Oke, ini tuh untuk triggernya. Jadi untuk tugas commit sudah, rollback sudah, make point sudah, triggernya sudah. Untuk transaksinya sudah, tinggal melakukan praktikum basis data terdistribusi. Untuk basis data terdistribusi yaitu kita membuat sebuah replikasi database untuk master dan slave-nya. Untuk tutorialnya saya sudah menyiapkan Ubuntu untuk sebagai slave-nya. Ini sudah saya instalkan, examnya juga sama. Kita coba sekitar opt lem sudo dulu. Oke, ini kita coba start all. Kita buat konfigurasi dulu untuk replikasi di masternya atau di server utamanya. Di divisi saya ini kita klik localhost, klik replikasi, configure. Ini kita pilih yang rumah sakit. Kita kopikan dulu. Ini kita konfigurasi. Ini yang benar, kita yang pakai bin.db. Oke, simpan. Simpan. Sudah. Oh, ini kita restart dulu. Oke. Untuk statusnya, untuk filenya masih L6 posisian 342. Oke, selanjutnya kita tambahkan akun pengguna.
Di sini kita masukkan prodi SI. Ini nama pengguna, IP ini IP-nya dapat berapa? 194011 192 168 40 11. Passwordnya prodi SI. Di sini klik replicate client, di sini juga replicate save select. Oke, kita sudah buat usernya. Selanjutnya kita backup dulu untuk database-nya rumah sakit. Oke, kita backup dulu. Export. Oke, sudah. Untuk database-nya simpan ke sini. Oke, sekarang kita masuk ke slide-nya. Kita masuk ke sini, kita backup dulu untuk filenya 49 tugas 3. Nah, ini kita download dulu. Selanjutnya kita buat database rumah sakit. Oke, create, import, ini database-nya. Sebentar, kita upgrade dulu. cd bin sudo MySQL upgrade. MySQL upgrade. Oke, sudah. Coba lakukan impor. Oke, ini sudah sukses. Untuk impornya kita sudah jadi. Selanjutnya kita konfigurasi untuk slave-nya. Untuk konfigurasi slave, kita klik ini, klik application, configure prodi SI 192. Nah, ini tidak jadi. Kita konfigurasi dulu. Di cd extra.
kita ulangi lagi, configure username-nya .dsi, passwordnya .dsi, username jadi SPM 6. Tiga empat dua, sini 342. Ini jadi ada konfigurasi yang tertinggal. Ini kita edit config kita ulangi, open configure yes. Nah, ini servernya jadi 2, terus ini bawahnya tambahkan aggregate db edu db rumah sakit, simpan, coba restart all. Oke, ini sudah yes, sudah jadi. Tinggal kita coba tambahkan data dari sini. Untuk obat, misal kita tambahkan ini tadi berapa? 3. Oh, usah. Datanya 3. Berarti ini 4 flu 105 batuk 50. Kirim. Oke, di sini tambah. Di sini apakah sudah tambah? Oke. Di sini juga sudah tertambah otomatis untuk slave-nya. Jadi untuk slave-nya di sini statusnya sudah yes, slave running, slave SQL running, dan di sini di masternya ini statusnya juga sudah, posisinya juga update. Kita cek di sini juga sudah update. Oke, mungkin untuk tugasnya
Cukup sekian, berarti ini saya coba tes sudah jalan semua, running semua. Jika ada salah dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.